Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Sinjai dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ingat ya, saat ini kita masih berada di masa pandemi. Jadi virus masih ada di sekitar kita. Oleh karena itu, anak-anakku harus selalu menjaga kesehatan. Harus mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker jika ingin keluar rumah, menjaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Oke, jadi pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka hati dan pikiran kita untuk bisa menerima segala ilmu dan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Nah, anak-anakku, sekarang kita lanjut di materi selanjutnya. Namun, terlebih dahulu kita akan melihat atau mengingat kembali pembelajaran kita di pertemuan yang lalu, yaitu tentang surat. Nah, surat terbagi menjadi dua, yaitu ada surat pribadi dan ada surat dinas. Surat pribadi itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, jadi surat pribadi adalah surat yang dibuat oleh seseorang atau orang pribadi kepada orang lain yang isinya mengenai hal-hal atau kepentingan pribadi. Jadi intinya surat pribadi itu berisi hal-hal pribadi atau kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas, ada yang masih mengingat? Nah, surat dinas adalah jadi kalau surat pribadi tadi berkaitan dengan masalah pribadi, kepentingan pribadi, surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal untuk kepentingan formal. Isi dalam surat dinas bersifat resmi dan ditujukan untuk kepentingan kedinasan. Jadi kata kuncinya surat pribadi isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi. Surat dinas isinya berkaitan dengan kepentingan kedinasan atau lembaga instansi. Nah, bagaimana? Anak-anakku sudah mulai mengingat pelajaran kita di pertemuan yang lalu ya? Nah, selanjutnya ciri-ciri, ada yang masih mengingat? Nah, kita bahas dulu sedikit. Nah, ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembuka, isi, penutup, nama pengirim, dan tanda tangan. Kemudian, surat pribadi tidak dilengkapi kepala surat atau kop surat dan nomor surat. Selanjutnya yang kedua ciri-cirinya yaitu salam pembuka. Salam pembuka dan penutup dalam surat pribadi sifatnya non formal dan santai. Ciri yang ketiga, isi dalam surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi. Itu misalnya menanyakan kabar, kemudian keperluan pribadi dan tujuan lainnya. Ciri selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan surat pribadi tersebut. Menggunakan bahasa baku jika bersifat resmi, menggunakan bahasa tidak baku jika bersifat tidak resmi. Ciri-ciri terakhir yaitu umumnya format surat pribadi lebih bebas. Jadi itulah tadi ciri-ciri surat pribadi. Jadi anak-anakku sudah mengenal surat pribadi karena sudah tahu ciri-cirinya. Selanjutnya ciri surat
dinas. Itu yang pertama, dia terdapat kop dari lembaga atau perusahaan ataupun instansi yang bersangkutan. Jadi dia ada kopnya atau kepalanya. Kemudian terdapat salam pembuka dan salam penutup. Kemudian yang ketiga, terdapat nomor surat. Yang keempat, terdapat bagian lampiran dan perihal atau hal. Yang terakhir, dia terdapat stempel dan tanda tangan instansi. Jadi ada stempel instansi. Nah, itulah tadi ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi. Jadi anak-anakku, sampai saat ini Ibu berharap anak-anakku sudah paham, sudah memahami dan mengenal surat pribadi maupun surat dinas. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembelajaran atau kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang struktur surat pribadi dan surat dinas. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita lihat bersama-sama dulu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya pada pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembelajaran KD 3.7, menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Jadi kita akan menelaah unsur-unsur dan kebahasaan baik surat pribadi maupun surat dinas. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan perincian unsur dan struktur surat pribadi. Nah, karena pada hari ini kita berfokus ke struktur surat pribadi. Tadi KD-nya kan surat pribadi dan surat dinas. Namun pertemuan hari ini kita hanya membahas struktur surat pribadi. Untuk struktur surat dinas kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini agar anak-anakku lebih fokus untuk memahami. Jadi saya berharap anak-anakku bisa lebih memahami materi kita pada pagi hari ini. Oke, nah sebelum ke materi apa itu struktur dari surat dinas, kita lihat dulu di layar ada dua contoh surat. Nah, yang manakah dari kedua surat ini? Ada surat 1, ada surat 2. Yang manakah yang termasuk surat pribadi dan yang manakah yang termasuk surat dinas? Ayo, silahkan dicermati gambar berikut ini, contoh suratnya. Jadi yang mana surat pribadi? Ya, jadi yang termasuk surat pribadi yaitu surat 1. Kemudian berarti surat 2 adalah contoh surat dinas. Nah, surat pribadi itu kenapa surat 1? Karena dia tidak punya kop. Itu yang paling jelas ya. Nah, kalau surat 2 dia punya kop. Nah, yang punya kepala atau kop surat itu adalah surat dinas. Jadi dengan sekali melihat kita bisa menerka bahwa surat 1 itu adalah surat pribadi dan surat 2 itu adalah surat dinas. Karena surat 1 dia tidak punya kepala surat atau kop surat, sedangkan surat 2 dia punya kop surat. Barulah kita lihat bagian di bawah-bawahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke materi selanjutnya, yaitu unsur atau struktur surat pribadi. Unsur surat pribadi yang pertama yaitu dia terdiri dari alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Unsur yang ketiga ada kalimat pembuka. Unsur yang keempat yaitu isi surat. Unsur yang kelima ada penutup. Unsur yang keenam ada salam akhir. Dan unsur yang terakhir yaitu nama pengirim dan tanda tangan. Jadi itu ada berapa? Ada 7 ya. Ada 7 unsur surat pribadi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari tanggal dan alamat surat. Jadi tanggal dan alamat surat berisi waktu
atau tanggal kapan surat tersebut dibuat. Kemudian alamat surat berisi tempat penulis surat menulis suratnya dan tempat orang yang dituju, yaitu alamat tujuan. Siapa yang kita kirimi surat berarti ada alamatnya ya, berarti alamat menyangkut dua. Yang pertama alamat pengirim dan alamat tujuan. Jadi tempat si penulis surat menulis surat dan tempat orang yang kita kirimkan surat. Selanjutnya unsur yang kita perhatikan contohnya dulu ya. Nah, di sini ada Malang 29 November 2015. Ini berarti tempat menulis suratnya di Malang. Kemudian kapan surat tersebut dibuat? Yaitu tanggal 29 November tahun 2015. Kita pindah ke unsur yang kedua, yaitu salam pembuka. Salam pembuka yaitu bagian surat yang berisi kata pembuka untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Jadi dia berisi kata pembuka untuk mengawali pembicaraan di dalam surat tersebut. Coba kita lihat contohnya. Nah, di contohnya ada kata salam kangen. Nah, itu yang termasuk salam pembuka. Jadi awalannya atau untuk mengawali apa yang kita akan bicarakan di dalam isi surat sebentar, kita awali dulu dengan salam pembuka, yaitu salah satu contohnya kata salam kangen, salam sayang, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita melangkah ke unsur selanjutnya, yaitu kalimat pembuka paragraf atau kalimat pembuka isi surat. Nah, kalimat pembuka isi surat ini adalah kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan. Jadi kalimat pembuka beda dengan salam pembuka. Salam pembuka itu awalan yang kita berikan yang berisi kata untuk mengawali pembicaraan dalam menulis surat. Sedangkan kalimat pembuka surat yaitu kalimat yang digunakan untuk mengantarkan isi suatu pembicaraan dalam surat tersebut. Mari kita lihat contohnya. Nah, contohnya yaitu menanyakan kabar. Nah, apa kabar Aim? Nah, itu adalah salah satu contoh kalimat pembuka paragraf atau pembuka isi surat. Selanjutnya unsur isi surat. Nah, setelah pembuka tadi kita masuklah ke isi surat. Isi surat ini memuat segala sesuatu yang akan disampaikan oleh pengirim surat secara lengkap. Jadi di dalam isi surat inilah kita mengemukakan apa yang kita ingin sampaikan kepada orang yang kita kirimi surat. Jadi disitulah kita menceritakan hal-hal atau kepentingan pribadi kita yang ingin kita sampaikan kepada orang yang kita kirimkan surat. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini di contohnya dia mengatakan, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, itu salah satu contoh isi surat. Jadi dalam isi tersebut dipaparkan apa yang ingin disampaikan kepada penulis surat. Jadi si pengirim surat ini ingin menyampaikan kepada Aim bahwa dia akan berencana untuk liburan atau berkunjung ke rumah pamannya di Samarinda. Jadi akan sangat menyenangkan jika bisa bertemu dengan sahabatnya ini, yaitu si Aim. Dia meminta alamat si Aim agar bisa mengunjunginya jika dia ke Samarinda kelak.
Oke, kita melangkah ke unsur selanjutnya, yaitu penutup surat. Nah, penutup surat ini merupakan bagian akhir isi surat yang berfungsi sebagai kunci untuk mengakhiri isi surat. Jadi namanya penutup berarti dia berfungsi untuk menutup atau mengakhiri isi surat. Kita lihat contohnya. Nah, contohnya sekian dulu. Semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, itu contoh penutup surat pribadi. Jadi dia berfungsi untuk mengakhiri surat yang kita tulis, mengakhiri isi surat. Unsur selanjutnya setelah penutup ada salam akhir. Nah, salam akhir ini merupakan bagian surat yang ditulis untuk menunjukkan ungkapan rasa penulis surat. Jadi di salam akhir ini kita menunjukkan ungkapan perasaan kita kepada orang yang akan kita kirimkan surat atau kepada penulis surat. Bagaimana yang dimaksud dengan salam akhir? Mari kita lihat contohnya. Nah, di sini dia mengatakan sahabatmu. Berarti dia menganggap orang yang dia kirimkan surat ini adalah sahabatnya. Ini beda sahabat, beda teman ya, beda kenalan. Nah, kalau sahabat itu dia lebih mendalam dibandingkan dengan teman. Jadi dia mengirimkan surat kepada Aim tadi. Nah, dia menganggap Aim itu adalah sahabatnya. Jadi menunjukkan ungkapan perasaan penulis. Biasanya juga ada contoh lain, misalnya sahabatmu tersayang. Selanjutnya di unsur terakhir, yaitu nama pengirim dan tanda tangan. Jadi nama pengirim, unsur nama pengirim dan tanda tangan ini berisi nama orang yang menulis surat. Nah, jadi nama orang yang menulis surat tersebut disertai dengan tanda tangan. Jadi nama terang, tahu ya, nama terang atau nama lengkap orang yang menulis surat tersebut disertai dengan tanda tangan. Nah, itulah tadi unsur-unsur. Oh ya, kita lihat contohnya dulu ya. Di contoh suratnya ada Giati, berarti yang mengirim surat ini adalah Giati. Yang dikirimkan tadi adalah Iam. Nah, pengirimnya adalah Giati. Jadi Giati dan Iam ini bersahabat. Nah, sekarang kita lihat secara keseluruhan. Tadi kita sudah bahas satu persatu unsur surat pribadi. Sekarang kita lihat keseluruhan. Tadi saya sudah berikan contoh bagian per bagian. Nah, sekarang lihatlah contohnya dalam bentuk satu surat utuh. Kita lihat, Malang 29 November 2015. Itu adalah alamat dan tanggal surat. Salam kangen, itu adalah salam pembuka. Apa kabar Aim? Itu adalah kalimat pembuka paragraf. Kemudian isinya, Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Nah, itu adalah penutup surat. Selanjutnya, sahabatmu. Itu salam akhir. Giati. Itu adalah nama. Nah, tanda tangannya tidak ada karena ini contoh. Jadi harusnya di situ ada tanda tangan. Tanda tangan dari pengirim surat. Bagaimana? Sudah dipahami? Jadi ibu berharap anak-anakku sudah memahami unsur-unsur surat pribadi. Jadi pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu atau dapat menjelaskan secara rinci unsur-unsur atau struktur surat pribadi. Adapun unsur-unsur surat pribadi terdiri dari 7.
Yang pertama alamat dan tanggal surat, yang kedua salam pembuka, ketiga salam pembuka paragraf, keempat isi, kelima penutup surat, keenam salam akhir, dan terakhir adalah nama dan tanda tangan. Sudah disertai dengan masing-masing contoh. Kita sudah menelaah yang manakah salam pembuka, yang mana isi, yang mana penutup, yang mana salam akhir, dan yang mana nama dan tanda tangan. Jadi kita sudah menelaah satu per satu. Jadi Ibu berharap anak-anakku di rumah bisa memahami, sudah bisa menjelaskan, dan sudah bisa menelaah unsur-unsur surat pribadi. Sekarang kita berlatih lagi. Ibu berikan satu contoh surat. Jadi yang tampil ini ada di buku paketnya halaman 254 ya. Jadi silakan buka buku paketnya. Kalau di sini di layar tidak terlalu jelas, silakan buka buku paketnya halaman 254. Di situ kelihatan sangat jelas contoh suratnya. Jadi contoh surat pribadi, menelaah unsur-unsur surat pribadi. Nah, sekarang Ibu kita akan bersama-sama menelaah kembali contoh yang lain selain yang tadi. Oke, kita lihat. Ibu baca dulu ke suratnya ya. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh surat pribadi. Sekarang kita telaah satu persatu unsurnya. Yang pertama, ada tanggal dan alamat surat. Jadi, Malang 14 November 2015 itu adalah tanggal dan alamat si pengirim surat. Selanjutnya, ada salam pembuka, yaitu salam semangat pelajar. Kemudian ada kalimat pembuka. Apa kabarmu, Ozi? Nah, itu adalah kalimat pembuka. Kemudian selanjutnya ada isi, yaitu isinya dimulai dari paragraf Ozi, saya dengar di kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Itu adalah bagian atau unsur isi. Nah, selanjutnya unsur kalimat penutup. Itu salam penutup ya, yaitu sekian dulu, kutunggu balasanmu. Itu adalah salam penutup. Selanjutnya ada yang terakhir, sepupu dan sahabatmu. Itu adalah bagian penutup surat. Nah, yang terakhir sekali ada nama Viola. Berarti itu masuk ke nama pengirim dan tanda tangan. Jadi gimana? Sudah dipahami? Nah, Ibu sangat berharap anak-anakku sudah memahami cara menelaah dan sudah memahami, sudah bisa menjelaskan secara terperinci unsur-unsur surat pribadi. Juga sudah bisa menelaah unsur-unsur dalam surat pribadi seperti ini. Jadi kalau Ibu berikan tugas, anak-anakku sudah bisa menelaah unsur-unsurnya, yang mana alamatnya, yang mana kalimat penutup, yang mana isi, yang mana kalimat pembuka, dan sebagainya. Tadi Ibu berharap walaupun pembelajaran saat ini dilakukan secara jarak jauh, tapi Ibu itu tidak mengurangi semangat anak-anakku dalam
belajar. Jadi harus tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Ya, jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Adapun yang anak-anakku belum pahami atau ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan berkonsultasi langsung atau silahkan bertanya melalui grup WA atau WA pribadi saya. Jadi silahkan bertanya di situ hal-hal yang belum dipahami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.